Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak salah disanet untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys, subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai dia sebenarnya lawan yang berkedok jadi kawan ya guys ya. Oke, mari kita lihat energinya di sini ya. Energi seseorang yang terkoneksi dengan dirimu atau kamu pernah berdealing dengan orang ini ya, yang mana kamu sudah tahu atau mungkin saja kamu masih belum tahu ya bahwa ada seseorang yang menyamar menjadi kawan kamu padahal dia adalah lawan kamu yang sebenarnya ya guys ya. Mari kita lihat di sini energinya ya, seseorang yang berdealing dengan dirimu, yang terkoneksi dengan dirimu entah itu di masa lalu atau hingga saat ini ya, kamu masih terkoneksi dengan dirinya ya, yang mana ada di antara kamu yang sudah tahu karena sifat aslinya ketahuan sama kamu atau sudah terbongkar karena perilakunya atau perbuatannya yang membuat kamu tak menyangka bahwa dia tega melakukan itu ya guys ya, yang mana dia menyakiti kamu atau dia ketahuan mengkhianati dirimu ya guys ya. Mari kita lihat di sini energinya. Oke guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini ada Seven of Swords, ada Four of Wands, ada Five of Wands, ada Four of Wells or Four of Pentacles, ada Six of Wells or Six of Pentacles, ada Knight of Cups, ada Two of Wells or Two of Pentacles. One more, ada The Lovers. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasakan energi dari seseorang ya, yang mana orang ini adalah orang yang pernah dekat sama kamu ya. Bisa jadi ini adalah mantan pasangan kamu atau ini adalah seseorang yang pernah menemani kamu ya semasa atau sewaktu kamu mengenyam pendidikan dulu atau kuliah atau dalam ruang lingkup pekerjaan ya guys ya, yang mana kamu punya kawan ya atau punya teman. Di sini kamu nggak pernah menyangka bahwa dia ini adalah lawan yang sebenarnya, tapi dia berkedok menjadi kawan ya guys ya, yang mana orang ini memiliki karakter yang sangat kuat sebagai seseorang yang bermuka dua ya, dikonfirmasi oleh The Lovers ya. Di sini energinya sangat strong sekali ya guys ya, orang yang memiliki wajah lebih daripada satu ya. Jadi dia ini bisa memakai topeng ya, yang mana ketika berinteraksi dengan kamu, ketika berhadapan dengan kamu, ketika terkoneksi dengan dirimu, maka dia memakai topeng yang seperti ini. Tapi ketika dia berada bersama dengan orang lain atau ketika dia tidak bersama dengan dirimu, maka dia memakai topeng yang lainnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Orangnya ini pandai sekali ngomong ya. Dia ini pandai sekali merangkai kata-kata. Dia juga pintar merayu, membujuk ya. Kata-katanya itu halus, sopan ya guys ya. Dan kamu tidak pernah menyangka bahwa dia adalah lawan sebenarnya yang ingin menjatuhkan kamu selama ini. Karena aku ngerasa bahwa kamu cukup percaya, bahkan ada di antara kamu yang sangat percaya dengan dirinya ya. Kamu menganggap dia seperti saudara sendiri atau menganggap dia sebagai adik kakak sendiri, seperti keluarga sendiri gitu ya guys ya. Dia ini bagaikan penyusup ya guys ya. Dia menyamar menjadi kawan kamu ya, padahal dia adalah lawan yang sebenarnya yang berkedok menjadi kawan ya.
Karena di sini dia ini sebetulnya orang yang tidak pernah mau kalah dari orang lain ya guys ya. Tapi ketika dia tahu bahwa ada seseorang yang memiliki kemampuan atau kelebihan yang lebih besar ketimbang dirinya, maka dia menggunakan cara yang halus untuk bisa menjatuhkan ya. Jadi dia nggak blak-blakan secara gamblang memusuhi kamu, ngajak orang-orang untuk memusuhi kamu tuh tidak gitu. Justru sebaliknya, dia akan menyusup menjadi seorang kawan ya. Dia akan berada di kerumunan yang seolah-olah tuh kayak ngefans ke kamu, atau seolah-olah tuh mendukung kamu atau berpihak sama kamu. Pokoknya dia kayak PDKT ke kamu gitu ya. Dan tidak jarang dia ini memuji-muji kamu juga di hadapan kamu ya. Mungkin kamu punya tas baru ya, beli baju baru atau apalah yang baru dari dirimu gitu ya. Dia kayak memuji-muji ya, tapi pujiannya itu palsu loh guys ya. Jangan salah ya, pujian yang dia lontarkan, yang dia ucapkan ke kamu itu palsu ya, hanya untuk membuat dirinya merasa aman agar tidak ketahuan bahwa dia sebenarnya adalah lawan yang berkedok menjadi kawan ya guys ya. Di sini motifnya sederhana ya, dia berpura-pura menjadi kawan padahal dia lawan karena dia tidak ingin tersaingi oleh dirimu ya. Dia ingin menjatuhkan kamu secara perlahan ya guys ya. Dia bermain rapi dan cantik sekali di sini ya guys ya. Dia di sini berusaha sebaik mungkin untuk memperlakukan kamu dengan baik ya guys ya. Agar kamu itu nggak menduga, agar kamu nggak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah lawan yang berkedok kawan. Seperti itu loh guys ya. Jadi di antara kamu ini ada yang sempat kerayu ya, atau yang sempat terhasut, terprovokasi dengan dirinya ya, karena dia lembut sekali ya, baik itu dari segi ucapan, perbuatan ya, dan dari segi look atau appearance, penampilan dia juga di sini kayak menawan ya guys ya. Dia sangat mempesona ya guys ya. Kalau cewek dia ini lemah lembut, gemulai kayak gitu loh guys ya. Dia juga memakai pakaian yang kayaknya itu banyak aksesorisnya ya, entah itu gelang ya, topi ya, bando gitu loh guys ya, atau dia menggunakan baju yang kekinian gitu ya guys ya. Orangnya ini agak gaul juga ya guys ya, jadi nggak ketinggalan zaman gitu ya guys ya, karena di tangannya selalu ngupdate hal-hal baru yang hadir di dunia ini ya. Jadi dia itu kayak nggak mau ketinggalan zaman, nah seperti itu ya. Orangnya sangat up to date banget, nah gitu ya. Kamu nggak akan pernah menyangka gitu loh guys ya. Dan ada juga sebagian daripada dia ini yang berpenampilan kayaknya tuh lugu, polos gitu loh guys ya. Berwajah yang kayak baik-baik aja gitu ya guys ya. Padahal hatinya kejam sih kalau aku lihat di sini ya guys ya. Karena bisa makan kawan ibarat kata gitu loh guys ya. Artinya dia tuh bisa tega loh sama orang ya. Bisa kejam gitu ya kalau sudah beraksi, kalau sudah ketahuan ya. Dia ini bagaikan serigala berbulu domba. Nah, ibarat kata itu seperti itu ya. Dia mendekati kamu karena dia merasa ada sesuatu yang bisa dia ambil dari dirimu ya, entah itu keuntungan, entah itu kepentingan ya. Bahkan dia juga tidak segan-segan memperalat kamu untuk mencapai tujuannya ya. Mungkin kalau di ruang lingkup pekerjaan kamu tuh dekat dengan atasan atau bos gitu ya. Nah, dia kalau ingin bisa naik jabatan atau mendapatkan posisi penting ya, dia melakukannya dengan cara merayu kamu atau memprovokasi, menghasut kamu gitu agar kamu mendukung dia gitu ya untuk menaiki suatu jabatan tertentu ya, atau untuk mendapatkan posisi tertentu yang sudah dia incar gitu loh guys ya. Karena mungkin kamu dekat gitu ya dengan atasan, dengan owner, dengan bosnya kayak gitu ya. Itu dalam ruang lingkup pekerjaan ya guys ya. Nah, dalam ruang lingkup pertemanan ya, dia ini sering sekali kayak memanfaatkan kamu gitu ya, minta bantuan sama kamu gitu ya guys ya. Atau dia ini kalau misalnya kamu lagi happy-happy, dia tuh selalu hadir, dia selalu ada gitu ya guys ya. Bahkan ada di antara kamu yang tidak segan-segan mentraktir dia gitu ya. Dan dia kalau misalnya ditraktir, dia pasti akan kayak meminta sesuatu yang bernilai atau bernominal tinggi gitu ya guys ya. Kalau misalnya ditawarin gitu ya guys ya, kamu mau apa? Misalnya kan kalau berteman atau sahabatan ya, kamu terlalu percaya sama nih orang ya, kamu menganggap sudah lebih daripada saudara gitu ya guys ya, maka dia ini nggak akan segan-segan gitu ya untuk menunjuk atau untuk meminta sesuatu yang bernilai dari dirimu ya. Misalnya ya guys ya, contoh sederhananya kalau kamu bawa nih orang ke resto ya, ke restoran atau ke warung makan atau ke tempat makan gitu ya guys ya, dia akan memilih menu dengan harga yang paling mahal
ya. Jadi dia nggak akan memilih menu yang sama dengan kamu atau lebih murah daripada kamu. Nah gitu ya guys ya. Ini kayak terbilang sorry to say ya, kayak nggak tahu diri banget gitu ya guys ya. Bukannya dia berusaha untuk tahu diri atau berusaha untuk memposisikan diri ya guys ya. Kan ditraktir, namanya ditraktir kan terserah orang gitu. Ini enggak ya, dia mumpung kayak ada kesempatan dia akan mengeruk sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kayak gitu loh guys ya. Jadi dia ini tipe orang aji mumpung. Nah, seperti itu ya guys ya. Ya mumpung dibayarin, mumpung ditraktir, mumpung ada kesempatan gitu loh guys ya. Tapi dia ini bukanlah orang yang loyal ya, karena dia bermuka dua ya. Jadi dia ini kesana kesini gitu loh guys ya. Dia orang yang tidak bisa dipercaya sebetulnya ya guys ya. Adalah suatu kesalahan kalau terlalu mempercayai orang ini ya, karena orang ini sebentar sekali akan bisa berubah ya, tergantung situasi atau kondisinya ya guys ya. Kalau ada situasi atau kondisi yang bisa menguntungkan dia atau memberikan keuntungan yang lebih besar ke dia, maka dia akan berpihak ke situ gitu loh guys ya. Di sini dia ini sebetulnya orang yang kayaknya tuh penuh dengan perhitungan ya guys ya, dikonfirmasi oleh Four of Wands or Four of Pentacles ya. Perhitungan dari segi segala-galanya ya, termasuk keuangan ya. Dia ini sebetulnya sorry to say ya, pelit atau sangat-sangat perhitungan ya untuk mengeluarkan dana uang Pentacles untuk keperluan orang lain ya. Buat dirinya sendiri enggak, tapi buat kepentingan orang gitu ya guys ya. Dia nggak mau, apalagi membantu gitu loh guys ya. Dia suka mengumpulkan pundi-pundi keuangan buat dirinya sendiri ya. Dan dia di sini juga termasuk orang yang licik ya guys ya, karena dia ini bisa membuat orang lain tuh kayak terjebak gitu ya dengan posisi yang dia berikan ya. Dia orangnya penuh dengan pencitraan dan drama ya. Dia selalu memainkan sandiwara-sandiwara ya agar orang bisa bersimpati terhadapnya atau berempati terhadap dirinya ya guys ya, sehingga itu bisa memberikan keuntungan baginya secara finansial atau ekonomi ya. Dia kayak suka mengkoleksi barang atau dia suka mengumpulkan pundi-pundi keuangan ya. Pokoknya untuk dirinya sendiri. Orangnya ini berkarakter sangat egois sekali ya. Dia tipe orang yang tidak mau kalah juga. Makanya kan dia berusaha untuk menjadi kawan kamu ya, walaupun dia harus menyamar dulu menjadi orang terdekatmu ya, walaupun dia sebetulnya adalah lawan kamu yang sebenarnya gitu loh guys ya. Kamu nggak akan menyangka ya guys ya. Mungkin di sini awal perjumpaan kalian itu membuat dirimu terpesona atau sempat terkesima ya guys ya, karena perlakuannya atau treatment yang dia berikan itu sangat sopan, halus ya, yang membuat kamu merasa nyaman gitu ya ketika bersama dengan dirinya ya, karena dia menutupi jati dirinya yang sebenarnya ya guys ya. Karena kan orang ini kayaknya hebat deh bermain drama atau sandiwara ya guys ya, sehingga nggak ketahuan ya bahwa dia ini memiliki niat atau maksud yang berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Kamu ini berpikir untuk menjalin pertemanan, persahabatan, berkawan, kayak gitu loh guys ya. Yang ada di pikiran kamu tuh seperti itu ya, tapi yang ada di pikirannya itu beda gitu loh guys ya. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya mengeruk keuntungan, bagaimana caranya untuk memperalat dan memanfaatkan orang ini. Nah, seperti itu loh guys ya. Dia selalu berusaha untuk bisa meimbangi kamu ya di sini. Aku lihatnya dia suka mengimbangi kamu ya, agar tidak ketahuan bahwa dia ini sebetulnya adalah lawan yang berkedok jadi kawan ya. Jadi seperti apa dirimu ya, itu bagaikan cermin bagi dirinya ya, dan dia akan berusaha sebaik-baiknya untuk bisa menjadi kembaran kamu atau duplikasi kamu, atau seseorang yang kamu senangi atau seseorang yang kamu sukai gitu ya. Dia bisa menampilkan sesuatu yang mana itu yang membuat kamu merasa senang gitu loh guys ya. Jadi nggak ketahuan gitu ya. Jadi dia suka mengimbangi kamu di sini ya, agar dia bisa mendapatkan kepercayaan dari dirimu gitu ya guys ya. Kalau misalnya kamu merasa suka atau merasa senang dengan seseorang, kamu akan mudah percaya ya dengan apa yang dia sampaikan, dengan apa yang dia katakan, maksudnya seperti itu ya. Jadi di sini dia berusaha mengimbangi kamu ya guys ya. Tapi sebetulnya tidak hanya mengimbangi perilaku kamu ya, atau bagaimana cara mentreat atau memberikan treatment perlakuan terhadap dirimu, dia pun mencoba untuk mengimbangi kamu dari segi talent, bakat atau kemampuan atau kelebihan atau keterampilan gitu ya guys ya. Misalnya kamu bisa memasak gitu ya, dia juga tidak mau kalah ya. Dia akan menampilkan gitu ya guys ya,
kebisaannya juga gitu ya guys ya, entah dalam bidang apa, atau dia juga ikut-ikutan sok jago memasak misalnya kayak gitu, walaupun dia sebetulnya nggak punya keterampilan di bidang itu gitu, tapi dia kayak pengen menyamai kamu gitu loh guys ya, semacam kayak menandingi kamu atau meimbangi kamu gitu loh guys ya. Karena di sini egonya besar ya, dia tipe orang yang nggak mau kalah ya. Jadi kayak pemikirannya ini masih belum dewasa kalau menurut aku di sini ya guys ya, karena dia nggak mau dikalahkan gitu loh guys ya, nggak mau ngalah. Pokoknya dia harus menjadi orang yang teratas gitu ya, harus menjadi orang yang lebih gitu ya, superior ya dibandingkan orang sekitar gitu ya guys ya. Tapi dia dengan cara yang licik menyusup menjadi kawan ya. Padahal dia adalah seorang lawan tapi berkedok menjadi kawan. Nah, seperti itu ya. Di sini kamu sering sekali membantu dirinya ya, entah itu secara material ya atau non material gitu ya guys ya. Kamu adalah orang yang tulus ya, memberikan bantuan kepada dirinya itu tanpa adanya embel-embel atau tanpa mengharapkan kompensasi balasan apapun ya dari dirinya ya, karena kamu benar-benar tulus gitu ya guys ya. Kamu menganggap dia sebagai teman sendiri, sahabat, atau rekan kerja, atau orang yang terpercaya, atau seseorang yang memang di sini kamu anggap sebagai saudara sendiri gitu ya guys ya, seperti keluarga udah ya. Tapi orang ini sepertinya sorry to say kayak nggak tahu diri atau nggak ingat sama jasa orang gitu loh guys ya, karena kan dari awal atau semenjak awal itu niatnya udah beda ke kamu gitu ya guys ya, bukan untuk berteman, bukan untuk bersahabat, bukan untuk menjalin hubungan yang baik, tapi ada unsur ingin memanfaatkan dan ada unsur ingin memperalat dirimu untuk mencapai tujuannya atau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini ya dia orangnya kepo ya. Dia ini selalu pengen tahu tentang urusanmu dan terkadang dia juga suka terlibat ya dalam urusanmu ya guys ya. Kalau kamu misalnya ada masalah atau ada sesuatu yang kamu katakan, dia selalu berusaha untuk mengorek-ngorek informasi lebih detail, lebih dalam gitu ya guys ya, agar dia tahu masalah hidupmu apa ya. Dan dia ini tipe orang yang pengen tahu atau kepo tentang urusanmu karena dia memiliki tujuan tertentu ya. Who knows ada keuntungan yang bisa dia ambil, atau who knows ada hal yang bisa menguntungkan dirinya gitu loh guys ya. Dia selalu mencari keuntungan ya. Jadi di dalam pikirannya itu adalah untung, untung dan untung gitu loh guys ya. Dia jangan sampai rugi ya, karena dia di sini orangnya perhitungan. Sangat perhitungan ya guys ya, terlepas gendernya cewek atau cowok ya. Aku rasa ini kalau sahabat kamu tentunya ini sejenis ya, satu gender ya, cewek-cewek, cowok-cowok gitu ya. Tapi kalau nya berpasangan ya lawan jenis ini ya guys ya. Dan di sini dia ini kadang ya seolah-olah kayak mendukung kamu ya, memberikan kamu itu pertolongan, bantuan gitu ya guys ya, walaupun hanya sebatas kepura-puraan gitu ya, untuk bisa mengambil perhatian, simpati dan empati dari dirimu ya. Jadi kamu itu nggak tegaan sama dirinya gitu. Padahal dia membantu kamu itu karena ada maksud tertentu, ada tujuan tertentu gitu loh guys ya. Tapi di sini dia berusaha untuk berpura-pura, berperan menjadi orang yang baik-baik atau menjadi orang yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat dirimu gitu loh guys ya. Padahal di belakang tindakan dia menawarkan bantuan ini ada udang di balik kecebong ya. Ada udang di balik batu alias ada maunya. Nah, kayak gitu ya guys ya. Kemudian di sini aku merasa bahwa dia ini juga terlibat ya secara tidak langsung ketika kamu berseteru dengan seseorang, atau ketika kamu ini kayak berkonflik atau mengalami suatu permasalahan ya guys ya. Sebetulnya dia ini terlibat ya. Dia ini juga kayak bisa ngompor-ngomporin lawan kamu di belakang gitu loh guys ya. Tapi ketika kamu sudah berseteru atau bermusuhan atau berkonflik, dia menjadi penonton kayak gitu loh guys ya. Dia yang bertepuk tangan, dia yang tersenyum, dan dia yang seolah-olah kayak berpihak ke kamu gitu loh guys ya. Pura-pura menjadi sandaran kamu ya, pura-pura menjadi seseorang yang bisa kamu ajak curhat, berbagi cerita. Tapi sayangnya ya, apa yang kamu sampaikan itu bocor ya. Apa yang kamu katakan itu nanti dikatakannya lagi ke lawan kamu ya. Nah, di sini dia hanya melihat sebagai penonton ketika kamu bersitegang dengan seseorang. Bukannya dia ngebela ya, bukannya dia itu berpihak ke kamu gitu ya guys ya. Tapi dia pura-pura tidak tahu dan hanya melihat melongo aja ya ketika kamu mungkin bersitegang secara verbal ya.
mungkin kamu berdebat gitu ya guys ya, mungkin kamu dan lawan kamu atau dengan rival kamu ini terlibat perseteruan ya, dia akan angkat tangan gitu loh guys ya. Tapi ketika nggak ada banyak orang ya, ketika kamu bersama dengan dirinya, dia seolah-olah mendukung kamu gitu loh guys ya, seolah-olah kayak berpihak ke kamu gitu ya, membela kamu ya. Tapi kalau di hadapan orang banyak gitu ya guys ya, kamu sendirian ya untuk menghadapi rival kamu atau lawan kamu ya. Dia hanya nonton aja ya, atau dia tidak akan berkutik, diam aja gitu ya guys ya, pura-pura nggak ngerti. Nah seperti itu orangnya ya guys. Makanya dia ini sebenarnya adalah lawanmu yang berkedok jadi kawan ya, karena dia di sini tertarik dengan dirimu sebab kamu memiliki beberapa kelebihan atau ada hal-hal yang bernilai di dalam hidupmu yang bisa dia ambil manfaat atau bisa dia manfaatkan ya untuk dijadikan keuntungan untuk memperkaya dirinya sendiri atau untuk bisa membuat dirinya itu memiliki posisi yang dia inginkan ya, untuk mencapai tujuan tertentu melewati dirimu. Nah seperti itu, jadi kamu tuh kayak dibikin sebagai jembatannya ya untuk bisa naik posisi kah, jabatan kah, derajat, martabat. Nah seperti itu loh guys ya. Sebetulnya dia ini bukanlah seseorang yang punya kapasitas yang besar ya guys ya, tapi dia di sini bisa mendapatkan suatu kedudukan, posisi atau kapasitas yang besar itu dengan cara-cara yang licik seperti ini ya, melewati orang lain ya. Pokoknya kalau ada seseorang yang bisa dijadikannya sebagai jembatan atau orang yang bisa memberikan keuntungan, maka dia akan segera untuk mengubah dirinya menjadi kawan. Makanya dia ini sebenarnya adalah lawan yang berkedok jadi kawan. Oleh karena itu kamu perlu lebih waspada dan berhati-hati ya. Jangan terlalu percaya dengan apa yang dia katakan ya guys ya, kalau misalnya itu tidak ada bukti yang real atau nyata ya. Jadi kamu harus benar-benar lebih jeli dan teliti untuk melihat kebenaran yang ada. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Oke, di sini ada triggers, ada release, and ada receive healing. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Nah, kamu di sini mungkin ada masih meninggalkan trauma atau luka batin ya guys ya. Aku ngerasa di antara kamu yang sudah tahu ya siapa orang yang sebenarnya lawan tapi berkedok menjadi kawan ya. Mungkin ada yang sudah terbongkar di sini ya guys ya. Maka ketika kamu mulai move on atau meninggalkan circle itu atau meninggalkan orang itu, cut off koneksi dengan dirinya ya, mungkin saja kamu ketemu dengan orang yang mirip kelakuannya seperti dia ya guys ya. Dan itu membuat kamu menjadi tertrigger, terpacu, terpancing ya secara emosional ya, sehingga itu membuat luka kamu kembali terasa ya guys ya, atau membuat kamu merasakan rasa sakit karena kamu masih menyimpan trauma. Nah seperti itu ya. Jadi di sini mungkin saja di antara kamu ini ada yang sering sekali terkoneksi dengan orang-orang toksik yang mana kelakuannya itu hampir mirip atau siklusnya terulang kembali ya. Dan itu memicu atau memacu kamu untuk mengingat kembali hal yang menyakitkan yang pernah terjadi di masa lalu. Mungkin kamu pernah dibodohi, dimanfaatkan, dimanipulasi, diperalat oleh seseorang yang sebetulnya lawan tapi berkedok menjadi kawan gitu ya guys ya. Nah di situ kamu merasa sakit karena pernah dihianati ya, dihianati oleh pasangan sendiri atau dihianati oleh kawan sendiri, sahabat sendiri yang kamu percaya, kamu nggak nyangka gitu ya. Orang yang pernah kamu bantu, orang yang pernah kamu tolong, seseorang yang pernah kesana kemari bersama dengan kamu gitu ya, kamu anggap sebagai saudara sendiri ya, ternyata mengkhianati kamu gitu kan. Jadi ada rasa sakit atau luka batin yang masih belum sembuh gitu ya guys ya. Nah di sini pesannya kamu perlu menyembuhkan luka batin atau rasa sakit yang pernah kamu alami ya guys ya, agar siklus yang sama tidak terulang kembali ya, dengan cara rilis atau melepaskan ya, melepaskan masa lalu ya, tidak mengingat-ingat lagi apa yang sudah terjadi, hal yang menyakitkan seperti pengkhianatan, perselingkuhan, atau orang-orang yang pernah memanipulasi kamu ya.
orang-orang yang pernah memanfaatkan kamu ya, cukupkan sampai di sana ya. Jangan lagi kamu menengok kembali cerita pahit, pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah kamu alami di masa lalu. Biarkan itu menjadi pengalaman yang memberikan kamu pembelajaran agar kamu ke depannya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sudah-sudah atau seperti yang telah berlalu ya. Biarkan itu hanya sebagai cerita masa lalu. Cukupkan sampai di sana saja. Sudah saatnya kamu melepaskan cerita masa lalu yang menyakitkan atau menorehkan luka batin ya. Sudah saatnya kamu move on, bergerak ke arah depan ya. Lebih maju, lebih berprogres agar kehidupan kamu pun bisa bergerak lebih maju juga ya. Kalau kamu selalu terkenang dengan pengalaman pahit yang mana itu membuat kamu mungkin saja bisa dendam ya, atau terus-terusan menyimpan luka batin ya, itu sangat tidak baik untuk kesehatan mental kamu atau kesehatan psikis kamu. Oleh karena itu kamu perlu melepaskan ya, agar tidak ada yang mengganjal ya. Kamu perlu memaafkan dan mengikhlaskan. Memang tidak mudah ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang memaafkan dan mengikhlaskan secara manusiawi itu tidak mudah. Apalagi kalau luka batinnya itu masih baru ya, masih baru-baru gitu loh guys ya, masih belum lama ya. Tapi tidak ada salahnya mencoba ya. Seiring dengan perjalanan waktu ya, kamu akan berproses untuk move on ya. Dan kamu perlu untuk menanggalkan story-story atau cerita yang pahit atau cerita hidup dengan pengalaman pahit itu kamu perlu tanggalkan, kamu perlu singkirkan untuk bisa membuka lembaran baru agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan ya. Dan sudah saatnya kamu menerima healing atau penyembuhan ya guys ya. Sudah saatnya kamu berusaha untuk menyembuhkan dirimu sendiri ya. Dengan kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri, maka itu sama artinya kamu memulihkan rasa sakit hati atau luka batin yang mana pernah kamu alami. Itu sama artinya kamu membersihkan karma buruk ya dari perjalanan jiwamu ya. Jadi pengalaman pahit yang pernah kita alami itu bisa jadi sebagai salah satu bagian daripada karma buruk ya guys ya. Kalau kita bisa memaafkan diri sendiri, apalagi memaafkan orang yang telah menyakiti kita ya, tentunya berjalan dengan proses waktu ya guys ya. Kita bisa memaafkan, bisa menerima dan memaafkan, maka kita akan menuju ke kesembuhan atau memulihkan perasaan diri kita yang pernah terluka. Dengan kita bisa menerima healing atau kesembuhan, maka kita pun akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih berwarna dan lebih cerah ke depannya. Nah, seperti itu ya. Karena luka batin terkadang itu adalah sebagai bagian daripada pembayaran karma ya guys ya. Kalau kita sudah melewati fase itu, kalau kita sudah bisa memaafkan, menerima ya, dan berusaha untuk move on ya, maka itu akan selesai dan siklusnya tidak akan terulang kembali ya. Dan itu bagian daripada proses healing ya guys ya, dimana kamu berusaha untuk sembuh dari rasa sakit hati atau luka batin agar kamu bisa menuju ke kehidupan yang lebih baru dan lebih memberikan kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rachki Marie Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.